berpaling hatinya kepada selain Allah ketika datangnya takdir. Pertama adalah mautul din, yaitu itu tandanya agamanya orang tadi itu meninggal. Jadi atine agama yang ada di dalam hatinya meninggal. Mautut tauhid, mati tauhid. Mati tauhid maksudnya apa? Lu kita tahu bahwa yang mentakdirkan itu siapa sih? Yang mentakdirkan kita siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang punya kehendak siapa? Allah. Yang menentukan langkah hidup kita siapa? Allah. Yang mengizinkan kita bergerak siapa? Allah. Yang memberikan hidayah kita bisa duduk di masjid siapa? Allah. Yang memberikan taufik ketika kita bisa melakukan sholat siapa? Allah. Nah sekarang kita masih berpikir bahwa itu sesuatu hal tadi seolah-olah ketika Bapak diuji oleh Allah kemudian nggak nerima takdir, ya wes, itu bencana yang besar. Makanya bolak-balik besok itu yang dibawa mati, yang bisa menentukan itu pertama amanu dulu Pak, amanu. Misalkan wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Amanunya nggak bisa dibuang, itu pokok. Makanya nanti hal ketika seseorang itu masih punya keimanan, mithqala habbatin min khardalin di kitab hikam, memiliki keimanan seberat biji sawi, itu masih masuk surga Pak. Jadi hampir semua umat Islam nanti itu masuk surga akhir-akhirnya. Cuma prosesnya berbeda-beda. Ada yang masuk bi ghairi hisab, ada yang masuk hisabai yasira, ada yang masuk bi syafaati Rasulillah, bi syafaatil auliya, bi syafaatis sholihin, bi syafaatil mukminin. Jadi nanti masuk surga ada yang tanpa hisab, terus dihisab tapi sebentar. Terus ada yang masuk surga karena mendapatkan pertolongan Kanjeng Nabi, pertolongan malaikat, atau pertolongan orang solihin, pertolongan aulia, atau pertolongan orang mukmin yang soleh. Jadi bisa jadi nanti yang mana kita nggak ngerti Pak. Tapi kalau kita memang amalnya lebih banyak kebaikannya, dipastikan masuknya surga di ghairi hisab. Kalau ditimbang Pak banyak bagusnya, itu masuk surga. Wes nggak ruwet-ruwet Pak. Tapi kalau sama ini 50-50, ini nggak jelas ini gimana ini. Ini perlu tambahan satu amal aja. Misalnya perlu Rp1 sebetulnya Pak. Rp1 sudah cukup Pak. Bapak sedekah 1.000, andai dulu di dunia itu timbangannya Pak 50-50. Ini ditambahi sedekah Rp1.000 aja. Ini jomplang Pak. Maksudnya jadi banyak baiknya. Walaupun pelan, maka penting sekali itu sedekah Rp500, Rp2.000 waktu Jumat itu ya penting sekali. Karena yang ikhlas itu doang kan. Kalau yang gede-gede kan nggak ikhlas pasti kan. Yang ikhlas kan itu lupa. Ya justru yang ikhlas itu Pak. Yang kelihatan sekarang nggak penting, besok yang penting itu masalahnya. Mautu tauhid. Jadi kematian tauhid itu tadi bolak-balik saya hubungannya yang kita bawa itu nanti iman. Amal soleh itu untuk supaya kita itu cepat masuk surga. Tapi kalau tetap membawa keimanan, makanya pernah si Sayyidina Abu Thalib kan, pemanik Kanjeng Nabi itu, ketika untuk keroyokan Abu Jahal, Abu Lahab, ketika mau wafat ini Sayyidina Abu Thalib ini diserang terus. Oh, Kanjeng Muhammad, ya Ami, wahai pamanku, ayo ucapkan kalimat syahadat itu bahasanya ya. La ilaha illallah, la ilallah, agar aku nanti di akhirat punya hujah untuk memberikan pertolongan. Aku punya hujah, hujah tersebut, alasan tersebut untuk bisa menjadi orang-orang golongan kami. Tapi Abu Jahal, wes kita akan ngikut kakek buyut kita, selasa gitu loh. Abu Jahal juga gitu. Wah kita tetap ngikutin bapak kita, kamu itu enggak gitu. Akhirnya untuk rebutan Abu Jahal, Abu Lahab sama Kanjeng Muhammad, itu rebutan. Wallahu a'lam itu. Kan gitu ceritanya. Kemudian mautut tawakkuli. Jadi kalau kita berpaling kepada selain Allah ketika datangnya takdir,
Yang pertama mati agama, kemudian mati tauhidnya, terus mati tawakal. Tawakal itu apa tawakal itu, Pak? Tawakal itu berpegangan, hatinya selalu mu'alluq billah. Jadi berpegangan kepada Allah, gantung, bersandar. Kalau bahasanya bersandar kepada Allah. Kalau kita saking mumetnya kan bersandarnya udah kepada Allah lagi. Mana ini Gunung Kawi kayaknya ada tuyul banyak sono lah. Aduh, saya itu Pak, kenal beberapa orang. Sebetulnya kalau di Gunung Kawi sono itu, ini di Gunung Kawi cerita di salah satu itu orang Cina. Dia itu di sono enggak ini Pak sebetulnya enggak, bukan bawa tuyul sebetulnya Pak. Saya tanya itu enggak bawa tuyul, dia itu hanya ke sana itu pokoknya di sono nanti sodako macam-macam gitu di sono itu katanya. Ya pulang aja. Jadi enggak bawa tuyul, saya enggak tahu itu yang tuyul itu. Itu pokoknya nanti tiap tahun dia harus ke sono lagi gitu. Rezekinya yo katanya lancar di sini katanya. Nah itu tawakalnya bukan kepada Allah kalau udah gitu. Ya, akhirnya dia terhipno. Kalau nggak begini, nanti nggak begini. Dan itu masalah. Itu ada kekurangan di dalam hatinya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah fatawakkalu, maka bertawakallah kamu semuanya. In kuntum, jika ada kamu semua iku mukminin, orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mukminun. Dan hanya kepada Allah maka bertawakallah orang-orang mukmin. Hanya ayat-ayat yang menyuruh agar kita itu selalu hati kita bersandar kepada Allah. Terus sekarang ada pertanyaan, apa ketika tawakal itu menyerahkan kepada Allah, apakah ketika kita melakukan asbab makan misalkan ya, terus kira-kira tawakal itu apakah harus ngambil masukkan ke mulut, atau tawakal itu dilihatin doang? Melakukan asbab, melakukan sesuatu hal secara syariat itu tidak meniadakan tawakal. Alias orang yang bertawakal itu adalah orang yang secara zahiriyah melakukan sesuatu, hati dia berjalan kepada janji Allah dan takdir Allah. Jadi orang yang tawakal itu nggak akan ngomongin Allah nggak bagus nanti akhirnya. Tapi orang yang nggak pernah tawakal ketika melangkah pasti ngomongin Allah nggak adil nanti lama-lama. Kalau tawakal misalkan saya susah maksimal gitu, kemudian hatinya saya bertawakal, tawakal tu alaika, aku bertawakal kepadamu ya Allah, berjalan. Ketika nggak hasil ya wes, wah Allah nggak nakdir kayak berarti kan gitu enteng jadinya. Tapi orang nggak tawakal beda Pak. Kurang ajar tenan, aku sudah begini malah tipu, masalah. Jadi karena awalnya bersandar kepada orang, bukan bersandar kepada Allah. Wah, akhirnya marah-marah sendiri. Wah, adanya hati ini nggak karuan, marah-marah sendiri, nggak jelas marahnya gitu. Ya kalau bertawakal Allah itu hatinya bersandar kepada Allah, nggak lepas ketika usaha, sehingga ketika terjadi takdir menyenangkan atau tidak menyenangkan, dia akan berserah kepada Allah. Ya itu takdir Gusti Allah. Memang kau belum mengizinkan saya. Tapi kalau orang yang tidak bertawakal kepada Allah, itu akhirnya repot Pak. Dia mengung. Saya sudah begini, saya sudah sholat malam, saya sudah usaha, sudah jualan, saya sudah ini. Masih susah aja kan. Nah itu karena awalnya hatinya itu berpaling kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Kemudian wal ikhlasu dan ikhlas, atau wal ikhlasi ay mautul ikhlasi, dan matinya keikhlasan. Di wong ikhlas itu bukan hanya ketika memberi Pak, ya. Jadi ketika kita bilang ikhlas itu bukan ketika Bapak hanya memberi ikhlas, menolong ikhlas,
Bukan, ketika menerima takdir itu pun harus ikhlas gitu loh. Banyak mana Pak kita Pak? Yang paling enak itu mengeluarkan atau hanya bertata krama? Susah yang mana Pak? Ikhlas susah ketika kita memberi atau ketika takdir datang kita ikhlas. Jadi ibarat ikhlas itu jangan sempit. Kita kan sempit-sempit Pak. Ketika beramal itu ikhlas, bukan itu aja. Ketika ada takdir harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang murni Pak. Murni, meyakini 100% itu kehendak Allah dan dia menerima. Sakit tapi menerima kan beda Pak. Ada yang sakit gak menerima, sakit menerima. Makanya ketika kita bicara ikhlas, saya contohkan di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Ini kita semua pernah mengalami Pak. Sesungguhnya di dalam An'am Rajakoyo, jadi binatang peliharaan, binatang ternak, iku la'ibrah, ada satu ibrah, pengingat kepada kita. Nusqikum mimma fi butuni, kita itu dulu diberi minum. Nusqikum, saya Allah, kami Allah memberikan minum kepadamu semua. Mimma fi butuni, dari sesuatu yang ada di perutnya. Kita minum apa Pak dulu Pak waktu kecil Pak? Minum apa kita? Jangan-jangan minum ketuban. Ketuban. Mimba ini farsew wadamin labanan. Coba kholison, kamu meminum susu yang susu tadi berada di antara kotoran dan darah. Kotoran dan darah. Jadi susu ibu kita itu Pak, itu posisinya itu antara kotoran dan darah. Gimana itu Pak? Tapi kenapa yang dikeluarkan oleh Allah susunya? Kok bukan darahnya gitu loh Pak? Kok bisa? Ya kalau ikhlas itu kayak apapun keadaannya, maupun itu di kita dalam keadaan yang seperti apapun keadaannya, kita harus keluarnya harus murni, nggak ada campur apapun. Jadi murni atau labanan kholison, jadi keluar susu yang murni, darahnya nggak ada, campuran darahnya nggak ada, kemudian kandungan kotoran yang ada di darah nggak ada. Murni namanya. Susu murni itu ya susu, misalkan dari hewan juga sama. Dari hewan itu susu itu posisi di antara darah dan kotoran. Tapi kok bisa dalam satu tempat bisa milih itu Pak gitu. Yang keluar susunya itu murni, nggak ada darahnya gitu. Sedikit pun nggak ada darah yang masuk ke susu tadi kan. Seandainya itu ada darahnya satu tetes saja, susu itu udah rusak itu pasti Pak. Dikeluarkan sebentar aja udah rusak susunya. Tapi enggak. Jadi sampai-sampai susu karena saking murninya itu menunjukkan keikhlasan. Jadi keikhlasan itu gambarannya adalah dalam posisi bercampur dengan siapapun, dia tidak terpengaruh di dalam lingkungannya, hanya tertuju kepada Allah. Itu ikhlas benar. Itu sebagaimana air susu yang posisi air susu tadi itu di antara kotoran dan darah, tapi tetap keluarnya murni, nggak ada darahnya sedikit juga nggak ada, satu tetes nggak ada kotorannya yang kebawa ke susu juga nggak ada, murni namanya. Saigon itu mudah ditelan. Kalau susu itu kan nggak ada lengketnya Pak ya. Minum susu itu nggak ada lengket-lengketnya. Coba kalau Bapak minum darah, nggak ada lengket itu pasti. Kotoran ya, kotorannya lengket. Jadi ketika kita berpaling kepada selain Allah ketika sedang datangnya takdir, yang pertama mautuddin, yang kedua mautut tauhid, yang keempat mautut tawakul, yang ketiga atau yang keempat mautul ikhlas. Ikhlasnya mati, tawakalnya mati, tauhidnya mati, agamanya mati. Bahaya nggak? Bahaya Pak. Sedangkan itu tiap hari loh Pak kita. Tiap hari ya. Tiap hari kita dapat Pak. Kadang-kadang ada orang
Di jalan kita sudah santai-santai, langsung kita tahu domelin orang. Wah, motornya gimana sih? Gitu, bentak. Nggak karu-karuan. Kadang-kadang terjadi kejadian yang sebetulnya mengirim kita pahala, tapi salah bertata krama, kita nggak dapat pahala, malah dapet dosa. Wal qalbu al mu'minu wal qalbu ana penutai ati al mu'minu yang beriman iku la yarifu tidak mengetahui apa al qalbu mu'minu 5, tidak mengetahui 5 karena apa? Wa kaifa la yarifu, dan bagaimana dia tidak tahu. Jadi hati ini yang beriman, hati yang beriman itu dia tidak tahu kenapa dan bagaimana, dia tidak tahu. Dia hanya bal yaqulu bala, dia hanya mengucapkan yaqulu bala. Yuk, wong iman itu yuk, kamu iman kepada Allah. Iman. Kenapa? Nggak ada pertanyaan itu. Kenapa kamu iman kepada Allah? Jawabannya apa? Ya pasti nggak ada, karena nggak boleh ada pertanyaan itu ketika sudah beriman itu. Pokoknya beriman, nggak ada alasan. Alasan ini enggak. Ya, seperti iman itu ya tahu-tahu muncul, Pak. Bal yaqulu bala. Sebaliknya al-qalbu minu itu akan mengatakan bala. Ya. Jadi ketika diuji ya, itu datangnya dari Allah, iya. Kamu beriman, iya. Gitu kan. Kamu percaya kepada Allah, ini bahwa ini takdir Allah, iya. Loh iya doang, kenapa? Nggak ada. La yarifu 5 wa kaifa la yarifu. Dia tidak akan tahu tentang kenapa dan kenapa dia tidak tahu. Tahunya ya beriman itu yang muncul sekaligus percaya ya sudah. Kamu kenapa percaya kepada Muhammad? Kenapa, Pak? 5 wa kaifa la ya'rifu. 5 kenapa? Ya tahu ya enggak kenapa. Enggak ada alasan, karena percaya itu hubungannya di hati, tahu-tahu muncul. An-nafsu ataupun utai nafsu iku kuluha sebagai nafsu iku mukhalafatun, itu selalu menentang, munaza'atun dan melawan, perlawanan. Faman utawi barang siapa iku aroda mengendaki sapa man solahaha ing bagusnya nafsu fal yujahid maka merangilah siapa man ha ing nafsu hatta ya'mana sehingga aman siapa man syarroha ing jeleknya nafsu. Jadi kuncinya nafsu itu akan selalu menentang dan melawan terhadap orang yang memiliki nafsu tadi. Itu Pak, kita suruh sholat aja itu pengennya sholatnya cepet kan ya. Ada Pak yang pengen sholatnya imam kurang ajar nih, lama sebentar banget gitu. Kan kebalik kan, sholatnya lama amat ini kan. Apalagi buru-buru gitu umpama. Kalau imamnya sudah cepat banget itu, tapi kadang-kadang nafsu kita kan lama amat sih baca gitu. Nggak tahu aja nih saya pengen buru-buru gitu umpama. Nafsu itu ketika ibadah pun itu Pak, itu pengen menentang kita. Jadi nggak pengen lama-lama. Dan barang siapa yang mengendaki baiknya nafsu, maka perangilah nafsu sehingga orang tadi aman dari nafsu tadi. Jadi setiap orang itu punya musuh 2 pasti. Baik, semakin kita soleh, semakin musuhnya banyak. Jadi kalau kita pengen menjadi baik, itu musuhnya malah banyak Pak. Setidaknya musuhnya nafsu dan setan. Nafsu itu musuh yang berada di dalam selimut, jadi menyerang dari dalam. Kalau setan itu dari luar. Kulluha seluruhnya nafsu iku syarrun, itu suatu kejelekan fi syarrin di dalam kejelekan. Karena nafsu itu ya jelek yang ada di dalam kejelekan. Jadi jeleknya jelek adalah nafsu. Bahkan nafsu itu akhbatu min sab'ina syaitana. Jadi nafsu itu lebih jahat, lebih radikal kalau bahasa kita dibandingkan 70 setan. Jadi setan itu
dibandingkan nafsu Pak, itu 70 kali lipat jahatnya nafsu. Maka banyak orang yang bisa terhindar dari setan tapi susah untuk mengendalikan nafsu. Coba kalau kita keyakinan bahwa ketika bulan Ramadan itu setan diikat, tapi kenapa banyak orang yang nggak puasa? Itu bukan setannya, nafsu nih. Ya kan? Lu puasa-puasa makan nasi padang siang-siang kelihatan kakinya. Makan nasi padang itu. Begitu diintip, cowok juga bukan cewek. Kalau cewek mah alasannya paling kait apa. Nah, cowok masalahnya. Ya setan udah diikat kenapa masih? Ya karena dia nafsunya. Yang menguasai dia bukan setan lagi, tapi nafsu. Jadi kalau setan puasa itu lemah Pak. Jadi setan-setan itu memang diikat belenggu, itu ada arti secara hakikat memang dibelenggu benar-benar setannya. Alias setan itu dibatasi oleh Allah, tidak memiliki kemampuan ketika puasa. Bisa jadi diikat seperti itu, atau bisa jadi memang diikat dan dipenjara. Itu istilahnya. Makanya kenapa banyak orang yang maksiat di bulan Ramadan bukan setannya, tapi karena nafsu. Itu. Sedikit lagi Pak. Fa in juhidat wat ma'anat sorot kulluha sorot apa kulluha khairan fi khairin. Kalau kita memerangi nafsu, kemudian nafsu tadi bisa anteng, tenang, sorot kulluha khairan, maka seluruh nafsu tadi akan baik, fi khairin, baik dan di dalam kebaikan. Makanya saya sampaikan, orang yang sudah berbuat baik satu, ketika sesuatu diterima, pasti kebaikan tadi akan menarik kebaikan yang lain. Coba deh, kita melakukan kebaikan satu saja Pak, kok diterima oleh Allah, kebaikan ini akan menarik terus ke orang ini, ke dalam kebaikan. Tapi orang yang melakukan kejahatan satu, dan kejahatan tadi kemudian terjadi titik hitam di hatinya, menancap tanpa diistighfari, maka kejahatan tadi akan menarik kejahatan berikutnya. Orang yang biasanya sering sedekah gitu Pak, itu tahu pengen aja Pak, besok menarik lagi, itu akan menarik kebaikan lagi, tarik kebaikan, akhirnya ya kebaikan muncul. Tapi kalau kita melakukan kejahatan kok nggak diistighfari, maka kejahatan yang sudah kita lakukan tadi akan menarik ke kejahatan yang lain, nempel terus Pak, bertambah gitu. Jadi kejahatannya tambah gak karu-karuan. Kayak orang minum ketika sudah minum itu kejahatannya banyak Pak nanti. Dia kejahatan satu, ketika minum bagaimana, ketika teler bagaimana, mau istighfar kan nggak mungkin Pak. Begitu minum terus istighfarnya gimana Pak? Dirinya sendiri aja nggak ingat dia bagaimana istighfar. Makanya ketika begitu mabuk dia nggak istighfar, karena nggak mungkin istighfar. Hatine hilang pikirannya, makanya kemudian mabuk itu menarik kejahatan yang lain, ditegur, marah, gitu kan. Ada cewek cantik kemudian pengen ngajak jalan kemana dan lain-lain, itu karena tidak diistighfari. Tasiru muwafaqatan fi jami'i taati. Tasiru maka jadi apa nafsu iku muwafaqatan. Obare soro muwafaqatan itu akan nocokin, bertepatan fi jami'i taati terhadap keseluruhan ketaatan. Jadi kalau nafsu kita tundukkan, maka nafsu tadi itu akan selalu melakukan kebaikan juga. Wa fi tarki jam'il ma'asi, dan akan meninggalkan keseluruhan kemaksiatan. Fakinaidin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa al mutmainnah yang tenang, irji'i, pulanglah kamu, apa nafsul mutmainnah, ila rabbiki, pulang kepada Tuhanmu, radhiyatan, halih ridho. Jadi dia ridho, mardiyah, dan diridhoi. Orang kok bapak ridho diridhoi, keren. Nek bapak ridho tapi orang lain nggak ngeridhoi, nggak ikhlas, nggak seneng, nggak istimewa. Yang ridho kita doang. Kayak sudah dia ridho, Allah ridho. Nah, itu yang kita tuju, menjadi memiliki an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan apa yang kesimpulannya bahwa ketika kita mendapatkan satu takdir
datangnya takdir kepada kita, sampai kita tidak menyandarkan kepada Allah, tidak mengembalikan itu takdir Allah, tidak mengembalikan itu sudah tulisan yang Allah tetapkan kepada kita, kok sampai kita berpaling kepada selain Allah, yang pertama diingat-ingat mautuddin, berarti agama kita secara otomatis mati. Terus mautud tauhid, tauhid kita mengisahkan Allah kita, kalimat la ilaha illallahnya itu hanya di mulut, itu nggak nyampe hati berarti. Yang ketiga mautud tawakul, berarti tawakal kepada Allah kita hilang, berarti selama ini kita tidak tawakal kepada Allah, mengandalkan amal, mengandalkan perbuatan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan kecerdasan dan lain-lain. Terus mautul ikhlas, berarti dia nggak ikhlas. Jadi harus mulai belajar, sama-sama belajar Pak, sama belajar. Mudah-mudahan ilmu malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah, sehingga kita jadi hamba-hamba yang ketika datang takdir kepada kita yang tidak menyenangkan atau menyenangkan, kita selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang mukhlisin, al-mutawakkilin, orang yang muwahhidin, dan orang-orang yang insan kamilan, orang yang beragama atau manusia yang sempurna. Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, minasy syakirin alhamdulillah amin khamdan yufina amkum wa mazdar barakal hamdukum ma'in baghi wa ma'adhim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzakirna ma nasina. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana fardudu ilaina ghayta hajatina li. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.